Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husnul Rosidah. Kali ini kita akan membahas tentang thariqat dan tokoh-tokohnya. Tujuan kita di dalam pembahasan thariqat dan tokoh-tokohnya adalah yang pertama menjelaskan sejarah dan pokok-pokok ajaran thariqat yang berkembang pada saat ini. Karena kita tahu bahwa thariqat ini berkembang tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Sehingga kita perlu menjelaskan bagaimana sejarahnya dan juga pokok-pokok ajarannya. Kemudian yang kedua, yaitu meneladani akhlak dan perjuangan para tokoh ajaran tarekat tersebut. Beberapa tokoh dari ajaran tarekat tersebut adalah ulama dan tokoh-tokoh yang betul-betul mempunyai akhlak dan perjuangan yang hebat. Maka kita perlu mengetahui itu dan kita perlu meneladani bagaimana akhlak dan perjuangan mereka. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan pokok-pokok ajaran tarekat yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini adalah dalam rangka agar ajaran tarekat tersebut bisa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi kita lakukan, kita kembangkan sesuai dengan pokok-pokok ajaran tarekat. Selanjutnya, pembahasan kali ini adalah intinya bagaimana kita mengetahui tentang tarekat. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tarekat itu? Pengertian menurut bahasa tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqah. Jamaknya adalah turukun, yang berarti jalan atau petunjuk jalan atau cara. Jadi thariqah itu artinya jalan atau petunjuk. Arti yang kedua adalah metode atau sistem. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan uslub. Kemudian yang ketiga, thariqah berarti mazhab. Thariqah berarti aliran atau haluan. Arti thariqah yang keempat adalah keadaan atau al-halah. Sedangkan arti thariqah yang kelima yaitu tiang tempat berteduh, tongkat, dan juga payung, amud al-mizalah. Ini adalah pengertian thariqah menurut bahasa. Kemudian selanjutnya, thariqah memiliki dua pengertian. Yang pertama, yaitu sebagai metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, sebagai persaudaraan kaum sufi yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah. Zawiyah itu adalah lembaga pendidikan kaum sufi atau tempat penampungan para sufi yang berada di Turki. Kemudian juga ribat, kalau ribat berada di Afrika Utara, dan juga khonaqoh yang berada di India. Pengertian tarekat itu ada beberapa ulama ataupun tokoh yang juga memberikan berbagai macam definisi. Yang pertama yaitu Syekh Amin Al-Qurti. Beliau mengatakan ada beberapa tahapan di dalam tarekat. Yang pertama, tarekat adalah pengamalan syariat, melaksanakan ibadah dengan tekun, dan menjauhkan diri dari sikap meremehkan ibadah. Apabila orang sudah mengamalkan syariat, melaksanakan ibadah dengan tekun, dan menjauhkan diri dari sikap meremehkan ibadah, maka dia sudah disebut berthariqat. Kemudian yang kedua, menjauhi larangan dan mengamalkan perintah sesuai dengan kesanggupan. Orang yang menjauhi larangan dan mengamalkan perintah sesuai dengan kesanggupannya, baik larangan atau perintah itu nyata ataupun tidak, itu dia juga disebut sudah berthariqah. Sedangkan yang ketiga, thariqat adalah meninggalkan yang haram dan makruh. Yang haram dan makruh ditinggalkan. Tidak hanya yang haram, tapi yang makruh pun ditinggalkan. Memperhatikan yang mubah. Kemudian juga memperhatikan keutamaan. Jadi dia sangat perhatian untuk mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya fadilah. Kemudian juga menunaikan hal yang diwajibkan dan disunatkan sesuai dengan kesanggupannya.
di bawah bimbingan syekh dari sufi yang mencita-citakan tujuannya. Artinya harus ada orang yang membimbing. Kemudian selanjutnya pengertian tarekat menurut Al-Masiknan. Beliau mengatakan bahwa thariqat diartikan sebagai pendidikan kerohanian yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menempuh kehidupan tasawuf untuk mencapai suatu tingkat kerohanian yang disebut al-maqamat dan al-ahwal. Jadi kalau menurut Masiknan bahwa tarekat itu adalah pendidikan kerohanian yang dilakukan oleh orang-orang khusus yang mereka menempuh jalan tasawuf. Dalam rangka apa? Yaitu untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian yang disebut al-maqamat dan al-ahwal. Ini adalah tingkatan-tingkatan kerohanian dalam tasawuf yang nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, thariqat diartikan juga sebagai perkumpulan yang didirikan menurut ajaran yang telah dibuat oleh seorang syekh. Jadi, apabila ada perkumpulan yang didirikan menurut ajaran yang dibuat oleh seorang syekh, yang menganut suatu aliran thariqat tertentu, itu sudah disebut dengan thariqat. Selanjutnya adalah pengertian menurut istilah. Pengertian thariqat menurut istilah adalah jalan petunjuk dalam melakukan suatu ibadah. Orang beribadah perlu jalan, perlu petunjuk. Maka jalan petunjuk dalam melakukan ibadah itu adalah thariqah. Yang bagaimana tentunya sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan, yang telah dicontohkan oleh Nabi. Harus sesuai. Dan juga tidak hanya itu, tetapi juga dikerjakan oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi dari Nabi kepada para sahabat dilakukan oleh tabi'in. Terus dilakukan secara turun-temurun sampai kepada guru-guru thariqat. Sambung menyambung, rantai berantai. Itu adalah merupakan thariqat menurut istilah. Selanjutnya adalah inti ajaran tarekat. Apa sih inti ajaran tarekat itu? Inti ajaran thariqat adalah bagaimana upaya seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan cara dan metode yang mereka yakini dapat mengantarkan kepada satu tujuan. Jadi upaya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui apa? Melalui cara dan metode yang sudah diyakini bisa mengantarkan kepada tujuannya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Bentuknya seperti apa? Dalam bentuk metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu untuk mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri kepada Tuhan. Ada beberapa thariqat yang nanti akan kita pelajari setelah bab ini. Di antaranya adalah thariqat Qadiriyah, Rifaiyah, Syadiliyah, Maulawiyah, Syatariyah, Naksabaniyah, dan Suhrawardiyah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bergantian menjelaskan tentang thariqat-thariqat ini. Dan mungkin ini pertemuan kali ini yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.